Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya Nanda hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun kita berada, tetap dalam naungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap lakukan kegiatan yang positif selama masa pandemi ini, dan tidak keluar rumah jika itu tidak merupakan kegiatan yang sangat penting. Kita kembali bertemu di channel ini di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Pada hari ini kita masuk ke kompetensi dasar yang ke-8, yaitu tentang rangkaian inverter DC to DC simetris. Nah, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian elektronika daya, di mana rangkaian elektronika daya ini dalam penerapannya dapat menghemat penggunaan daya. Contoh dari penerapan rangkaian elektronika daya ini adalah rangkaian dimmer, yaitu rangkaian yang dapat mengatur intensitas cahaya. Kemudian rangkaian inverter AC to DC, dan yang ketiga rangkaian ini nih yang akan kita pelajari, yaitu rangkaian inverter DC to DC simetris. Ini juga masuk ke dalam rangkaian elektronika daya, karena salah satu komponen utama yang digunakan dalam membentuk rangkaian ini adalah komponen berbahan semikonduktor. Jadi komponen apa saja yang digunakan untuk membentuk rangkaian inverter DC to DC simetris? Tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Adapun indikator kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama diharapkan siswa mengetahui pengertian rangkaian inverter DC to DC simetris. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa mampu mengetahui komponen pembentuk rangkaian inverter DC to DC simetris. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mengetahui prinsip kerja dari rangkaian inverter DC to DC simetris. Dan yang keempat, siswa dapat menguji rangkaian inverter DC to DC simetris. Nah, sebelum kita lanjut ke pengertian dari rangkaian inverter DC to DC simetris, nah perlu kita ketahui terlebih dahulu apa perbedaan dari rangkaian DC dengan rangkaian DC simetris. Apa sih perbedaan antara DC, tegangan DC dengan DC simetris? Nah, pada rangkaian yang pertama di sini kita lihat ini adalah power supply DC. Ini adalah power supply DC, di mana inputnya dari tegangan AC 220 volt, kemudian masuk ke transformator non CT, ya. Jadi non CT ini adalah transformator yang hanya menghasilkan satu tegangan dan satunya lagi adalah 0 volt. Nah, di sini kita lihat tegangan yang dihasilkan adalah besarannya adalah 16 volt dan 0 volt. Nah, sekarang kita bandingkan dengan power supply DC simetris, di mana transformator yang digunakan di sini adalah transformator CT, di mana satu siklus nanti di sini kita lihat ada tegangan positif, kemudian ini groundnya atau negatif, dan satu lagi ada tegangan negatif. Ya. Ini nilainya adalah 0 volt. Jadi perbedaan mendasar antara power supply DC dengan power supply DC simetris. Pada power supply DC hanya ada dua keluaran, yaitu yang satunya bertegangan dan satunya bernilai 0. Kemudian pada DC simetris ada tiga keluaran. Yang pertama keluaran yang pertama bernilai positif, kemudian 0 volt, dan keluaran yang ketiga bernilai negatif. Okay. Nah, kita lanjut ke pengertian dari rangkaian inverter DC to DC simetris. Rangkaian inverter DC to DC simetris ini adalah sebuah rangkaian yang dapat mengubah arus DC menjadi arus DC simetris. Di mana DC simetris adalah yang menggunakan tiga jalur tegangan, yakni positif, negatif, dan ground. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa rangkaian ini berfungsi menaikkan tegangan sekaligus mengubah rangkaian dari yang hanya positif dan negatif saja menjadi outputnya simetrik, yaitu ada positifnya, negatif, dan ground atau 0. Nah, di sini pada gambar ini kita lihat ya, siklus dari tegangan DC simetris. Nah, kita fokuskan pada gambar yang kedua terlebih dahulu. Jadi di sini kita melihat siklus dari tegangan DC, di mana DC di sini yang dibentuk ada DC setengah gelombang, penyaras setengah gelombang. Jadi hanya ada satu siklus saja, yaitu satu siklus positif, dan ini adalah nolnya, kemudian kembali lagi ke satu siklus positif. Nah, yang terjadi pada siklus DC simetris adalah
seperti ini pada gambar yang pertama. Kita lihat ada siklus negatif, terus kemudian sampai pada titik 0, kemudian dilanjutkan ke siklus positif. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja rangkaian inverter DC to DC simetris. Nah, ada 3 bagian penting yang perlu kita ketahui dari rangkaian inverter DC to DC simetris. Yang pertama adalah bagian input. Jadi input yang kita gunakan di sini adalah bersumber tegangan DC. Nah, sumber tegangan DC dapat kita ambil dari aki, kemudian dari baterai, atau dari power supply. Kemudian yang kedua, ini adalah rangkaian intinya. Rangkaian inti ini berupa konfigurasi dari berbagai komponen elektronika. Contohnya adalah transformator, kapasitor, resistor, dan lain-lain. Sementara komponen utamanya yaitu komponen berbahan semikonduktor berupa transistor, MOSFET, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, dari rangkaian inti nanti akan dilanjutkan ke output DC simetris. Nah, output DC simetris ini biasanya cocok untuk berbagai keperluan seperti peralatan powering atau penguat, contohnya itu amplifier. Nah, jadi pada dasarnya rangkaian inverter DC to DC simetris ini paling sering digunakan pada amplifier. Nah, karena amplifier ini membutuhkan 3 saluran, yaitu ada tegangan positif, tegangan 0 volt, dan tegangan negatif. Nah, kemudian pada contoh lainnya digunakan juga pada perangkat seperti laptop, televisi portable, peralatan USB 5 volt, peralatan 24 volt, dan lain sebagainya. Nah, di sini pada gambar ini kita melihat penggunaan atau prinsip kerja dari sebuah rangkaian inverter DC to DC simetris, di mana inputnya bisa kita ambil dari aki di sini ya. Hanya ada 2 keluaran, di situ ada tegangan positifnya, kemudian yang kedua adalah tegangan negatifnya. Nah, dari aki nanti akan dilanjutkan ke rangkaian DC simetris. Pada rangkaian DC simetris, nanti input itu akan dikonversikan menjadi 3 keluaran, yaitu tegangan positif, kemudian tegangan negatif, dan ground. Nah, ground inilah nanti yang akan dilanjutkan ke rangkaian amplifier. Ya. Karena rangkaian amplifier ini membutuhkan 3 masukan, yaitu tegangan positif, tegangan 0 volt, dan tegangan negatif. Semoga bisa dipahami. Jadi ada banyak contoh dari rangkaian power DC simetris. Di antaranya di sini dapat kita gunakan. Ini adalah contoh dari rangkaian power DC simetris sederhana dengan menggunakan trafo CT. Jadi trafo CT ini yang nanti akan membangkitkan gelombang negatif, positif, dan 0 voltnya. Kemudian nanti akan di sini diteruskan ke konfigurasi komponen tertentu, baru nanti dihasilkan outputnya berupa DC simetris. Jadi pertanyaannya adalah jika kita sedang bepergian atau dalam perjalanan dari mana kita mendapatkan catu daya 220 volt. Misalnya kita dalam mobil misalnya, kita akan menggunakan sebuah amplifier. Nah, dari mana kita dapat catu daya 220 volt? Nah, inilah pentingnya digunakan rangkaian DC to DC simetris. Jadi rangkaian DC to DC simetris ini nanti bisa digunakan untuk catu daya apabila kita berada dalam kendaraan. Untuk inputnya nanti bisa diambil dari aki, kemudian dilanjutkan ke rangkaian inverter DC to DC simetris, baru nanti diteruskan ke rangkaian amplifier. Nah, kita lihat rangkaian inverter DC to DC simetris. Yang pertama adalah rangkaian inverter dengan menggunakan trafo CT. Nah, trafo CT itu kita bisa lihat di sini. Ya, jadi satu siklusnya nanti akan menghasilkan gelombang positif, dan ini adalah 0 volt. Kemudian satu siklusnya nanti akan menghasilkan gelombang negatif. Inputnya di sini yaitu dengan tegangan 12 volt. Kemudian dilanjutkan ke IC, jenisnya itu SG3525. Dari konfigurasi komponennya yang digunakan di sini dan berbahan utama MOSFET. Nanti baru akan dilanjutkan ke trafo. Dari trafo nanti baru dihasilkan 3 output keluaran, yaitu sebesar plus 30 volt yang positifnya, kemudian 0 volt di sini ya, keluaran 0 volt, kemudian min 30 volt. Jadi selain diubah menjadi DC simetris,
juga dikuatkan. Kemudian yang kedua, contoh dari penerapan rangkaian inverter DC to DC simetris tanpa trafo CT dengan menggunakan IC jenis DA1. Kita lihat di sini masukannya dari sini sebesar 12 volt, nanti akan diteruskan pada rangkaian ini dan jenis bahan semikonduktor yang digunakan di sini yaitu transistor biasa atau BJT. Kemudian nanti baru dihasilkan outputnya berupa satu siklus positif, 0 volt, dan satu siklus negatif. Oke, itulah sedikit pembahasan kita tentang rangkaian DC, inverter DC to DC simetris pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan langsung bertanya di WhatsApp atau di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga telah meluangkan kuota untuk menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.